PG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Lampung. Menciptakan rasa nasionalisme kita semua, mari semua kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semua berdiri. Sarah pimpin lagunya di sini depan. Matikan dulu. Pembelajaran kita sampai di sini. Ada yang kurang paham? Ada Bu. Ya, supaya kamu lebih paham lagi, kamu harus melakukan literasi untuk membaca buku di tema 5 yang sudah Ibu bagikan di WA grupnya. Karena kita pandemi, jadi kita dibatasi waktu. Jadi kamu harus banyak melakukan literasi di rumah ya. Anak-anak, ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ayo. Ibu mau Japip kasih kesimpulannya pakai bahasanya sendiri. Ayo. Ayo, silakan. Ya. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ayo sampaikan. Kita sudah belajar apa saja? Ayo, ayo. Niko bantu. Ada yang lain? Ayo. Lagi menyiapkan ya. Nanti kamu giliran. Ayo. Coba. Kesimpulan kita pada belajar hari ini tentang kita bisa mengetahui bagaimana membuat gaya elektromagnetik dari menggunakan baterai, paku dan paku, dan bisa digabungkan menjadi dan bisa menempelkan besi ke tengah paku agar kita ya. Apa si Aji ini sebenarnya mau bilang pembelajaran hari ini sudah mengajarkan kita bagaimana kita menciptakan magnet dari energi listrik. Ya, semuanya paham? Pembelajaran yang IPS-nya apa yang kamu tangkap pembelajaran yang tentang negara ASEAN tadi? Hubungan Indonesia dengan negara ASEAN? Apa kesimpulannya, Rizky? Ya, dari pembelajaran yang tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? bekerja sama dalam negara ASEAN, Bu. Iya. Kesimpulannya apa? Kamu sudah belajar apa tentang ASEAN tadi? Ayo. Kita mengekspor barang ke negara-negara ASEAN. Nah, Bu, kita bisa mengetahui bahwa negara kita mengimpor barang dari negara sendiri ke luar negeri. Ekspor ya. Jadi manfaatnya ada nggak hubungan kerjasama kita dengan negara ASEAN? Ada. Ayo Grace, kasih tahu manfaatnya apa? Apa manfaat kita bisa berhubungan dengan negara-negara ASEAN? Menjalin hubungan dengan negara mereka itu kita dapat apa manfaatnya? Tadi Ibu bilang apa? Menambah devisa negara, memperluas lapangan pekerja. Jadi pembelajaran kita hari ini, dengan bekerja keras kita akan memperoleh kesuksesan. Ya. Dengan belajar berhubungan dengan orang lain, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, itu juga akan membuat kita menjadi sukses. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, kita akan menjadi orang hebat. Seperti Aji tadi sudah berhasil membuat magnet dari
Energi listrik. Energi listrik dari baterai ya. Paham ya anak-anak? Ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta anak ibu yang paling ganteng Rama untuk memimpin dalam doa. Terus siap gerak, mari teman-teman kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat siang, tetap semangat. Nomor 1, soalnya pertanyaan yang tepat dari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dengan negara ASEAN adalah B. Jawaban A. Pendiri organisasi APTA dan APEC. Nomor 2, yang bukan manfaat bekerja sama dengan negara ASEAN di bidang ekonomi adalah B. B Bu. Iya, B. Memperbanyak hutang negara. Nomor 3, pernyataan yang kurang tepat dari sifat-sifat magnet adalah D. Abu. Debu. jawabannya D. Yes. Benar Bayu. Kurang tepat ya? Jawabannya B. Kalau S dengan S masa tarik menarik. Ya A jawabannya. Nomor 4, di bawahnya merupakan macam-macam magnet adalah C. Magnet jatuh, radang, sinar, batam, dan lingkaran. Nomor 5 ya, jawabannya apa nomor 5? Jawabannya D. Kalau hanya kutub satu saja jadi nggak magnet yang enggak ya, kan harus dihubungkan dua kutub positif dan kutub negatifnya untuk jadi magnet elektromagnetik ya. Nah, jenis formulir mana? Abu. Benar. Terus yang nomor 7 jawabannya? Debu. Udah kamu kerja sama dia, Bu. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sekarang kalian sudah buka PowerPoint-nya, sudah dikirimkan ke handphone atau buka laptopnya yang sudah. Hari ini kita belajar tepatnya di tema 5, yaitu wirausaha dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Nah,
ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Kemudian kalian diharapkan mampu membuat mind map, ya, atau diagram posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial. Kemudian kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis teks formulir, ya, menyajikan hasilnya, kemudian membuktikan sifat-sifat magnet dan membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik atau elektromagnetik. Kemudian kalian menyajikan laporannya. Nah, anak-anak, kita buka slide selanjutnya. Buka, bisa dibuka nak, di HP-nya dilihat. Bisa? Kalau mati lampu ini kita nggak bisa mengoperasikan laptopnya, ya. Buka, kemudian nah, ada pertanyaan nih. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Ayo, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Apa peran Indonesia di ASEAN? Bu, Iya, pintar. Apa nak perannya? ASEAN adalah sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk guna menjalin kerjasama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Iya, itu adalah pengertian dan fungsi ASEAN. Sekarang yang ditanyakan adalah peran Indonesia sendiri. Apa peran Indonesia di negara ASEAN di bidang ekonomi? Pernah dengar APTA? Pernah lihat berita? Pernah, Bu? Nah, berita itu hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi apa? Melakukan ekspor dan impor, ya kan? Iya. Indonesia mengekspor apa? Indonesia tuh kaya dengan apa nih? Minyak. Itu makanya dibuatlah organisasi APTA, ya. Nah, itu adalah peran Indonesia. Melakukan ekspor dan impor. Mengimpor beras dari Thailand. Thailand ini kaya dengan berasnya. Indonesia juga jual beras juga, ya. Ya. Kemudian slide selanjutnya, buka di situ. Bisa kan lihat kan? Kita peran Indonesia nih. Carilah informasi dari internet mengenai peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Kalian, tugas kalian setelah pulang ini, kalian mencari informasi. Kemudian kalian buat mind map-nya, ya, di LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup itu diunduh dan dikerjakan, ya. Ya, Bu. Paham ya? Paham. Nah, nih mind map-nya itu ada yang lihat bagan yang paling bawah di slide ke-6. Di slide ke-6 itu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa perannya? Misalnya pendiri APTA dan APEC, ya kan, di ASEAN. Terus perannya apa lagi? Pengekspor, ya, melakukan ekspor minyak bumi ke negara-negara ASEAN. Apalagi di bidang ekonomi? Mengirimkan pekerja-pekerja Indonesia ke luar negeri, itu bidang ekonomi nggak? Iya, Bu. Iya, banyak kan WNI tuh. Siapa di sini ada keluarganya yang kerja di Malaysia? Atau tetangganya? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Iya. Itu adalah wujud kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Nah, apa sih manfaat kita bekerja sama dengan negara-negara ASEAN? Ada manfaatnya nggak?
Ada nggak Sarah manfaatnya? Ada. Nah, kalau kita mengekspor minyak ke negara ASEAN, manfaatnya apa? Kita dapat devisa negara, ya kan? Kalau ibunya, misalkan ibunya Reja pergi jadi WNI ke Singapura, apa yang disumbangkan ibunya Reja ke Indonesia? Devisa negara. Mereka tuh pahlawan devisa, itu WNI itu, TKW itu ya, dan perjuangannya luar biasa sekali. Pernah nggak lihat berita TKW mati digantung? Pernah bu. Karena membunuh majikannya. Oh pernah. Kenapa dia bunuh majikannya? Karena majikannya mau melecehkan dia, jadi dibunuhlah majikannya. Ya, sampai dibunuh, sampai nyawanya disumbangkan untuk negara. Ya, kita bisa memberikan sesuatu untuk negara kita, boleh nggak? Boleh. Apa yang kita berikan untuk negara kita? Jadi orang baik, mentaati peraturan yang ada di negara kita, ya kan? Belajar sungguh-sungguh, berwirausaha. Orang yang mau berwirausaha itu adalah ikut memajukan bangsanya, ya nggak? Iya, bisa memperkerjakan orang lain yang nganggur. Misalkan si Rizky nih punya usaha perusahaan tempe. Nah, si Japit pengangguran nih. Japit bekerja di tempatnya Rizky. Nah, si Rizky telah memberikan pekerjaan kepada Japit ya, sama bangsanya. Dan Japit memperoleh upahnya untuk menghidupi keluarganya. Itu namanya wirausaha, menghasilkan, membantu, memperkerjakan orang yang nganggur. Kemudian itulah manfaat kerjasama Indonesia dengan ASEAN itu supaya memperluas lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Yo, coba sekarang ibu tanya dulu, Rama, pakai maskernya. Manfaat apa yang bisa diberikan untuk hubungan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Aku bingung bu, yo, ngomong aja nggak apa-apa, walaupun salah nggak ditembak mati ya. Ayo dulu, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Biar semangat, tapi pakai maskernya. Wah, kamu makan jengkol. Ya, ayo kita buka slide berikutnya. Buka pakai HP. Nah, ini nanti kamu isi nih peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan ASEAN. Ini ada ya nanti di LKPD-nya. Tahukah kamu banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup negara ASEAN? Banyak ya. Tadi Ibu sebutkan apa tadi, Aci? Kerjasamanya tadi Di bidang ekonomi misalnya mengimpor minyak ke luar negeri, mengekspor ke negara ASEAN ya. Ekspor minyak. Ekspor apa lagi? Indonesia tuh punya ekspor apa lagi selain minyak bumi? Rempah-rempah? Seperti kopi, lada ya. Kita jual juga di ASEAN. Jual beras nggak? Iya banget bu. Karet dijual di mana? Luar negeri. Iya, ke negara ASEAN juga ya. Itu hubungan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Siapa yang tanya yuk? Apalagi contoh ekspor Indonesia ke negara ASEAN? Jual tekstil nggak? Iya bu. Pakaian orang Indonesia. Iya, dijual juga ke negara ASEAN ya. Yuk, sekarang setelah kalian memahami hubungan kerjasama Indonesia ini
dengan negara ASEAN di bidang ekonomi. Kita belajar lagi selanjutnya. Buka slide berikutnya. Ikut pameran ya. Ibu pernah lihat berita. Nah, orang Indonesia ini memamerkan batiknya. Batik seninya ke luar negeri. Satu batik itu orang sana suka semua dengan batik. Jadi bagaimana sikap kita dengan orang Indonesia? Kita juga harus cinta dengan produk-produk Indonesia. Iya. Berikutnya. Nah, Tonton video. Nonton video, Bu. ya oke, kita akan nonton video selanjutnya. Di HP juga boleh. Mana? Di mana kalian videonya? Nah. Cuma ya. Cus. Buka di HP juga boleh, buka di HP-mu. Nah, catat. Yang penting dicatat. Ayo. Pakai HP, ayo pakai HP. HP-nya buka. Ayo, tulis jenis-jenis magnet apa aja. Bisa lihat di sini. Ini kenapa ya video ini? Ini bukan ini ada apa ini? Nanti ada mana ininya? Ini bukan seperti ini yang gambar cantik. Iya. Sini. Liatin, Bu, warna ini, Bu. Ya, silakan kalian catat ya, amati videonya dan catat ya. Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Yuk Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi pelajaran tematik jenis-jenis magnet kelas 6 tema 5 wirausaha subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Burung beo burung melipir
jenis buah naga dimakannya. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Magnet dapat menghasilkan sebuah ayat. Pengertian magnet. Dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia Satu magnetku, dua magnet Ceko, kamu pulang sana. dua magnet lingkaran. menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Magnet adalah sebuah benda yang dorongan dari benda magnet. Satu ujungnya orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang magnet karena magnet memiliki dua kutub, yaitu gaya utara dan gaya selatan. Magnet dapat menghasilkan sebuah gaya yang disebut dengan benda yang dapat ditarik atau didorong. Magnet disebut dengan benda magnetis, misalnya besi, peniti, dan sepaku. Gaya magnet adalah benda yang atau benda disebut dengan benda magnetis, misalnya besi, peniti, dan sepaku. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda yang magnetis, misalnya kayu, plastik, dan gabus. Jenis-jenis magnet. Dilihat dari bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya pertama, magnet benda, magnet ketiga, magnet jarum, keempat, magnet api, dan kelima, peniti dan sepaku. Ini golongan dari benda magnet. Magnet atau didorong magnet disebut dengan benda magnetis, misalnya besi, peniti, dan menuju ke arah yang mengandung logam. Modifikasi gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya sepaku yang dapat ditarikan atau logam. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda yang dapat ditarik, misalnya kayu, plastik, dan gabus. Ceko, pergilah dari situ, nak. Pergi kamu dari situ, nak. Pulanglah karena kamu sudah pulang. Selamat datang di media edukasi video kami. Di Magnesia, orang Yunani jenis-jenis magnet dorongan dari benda magnet. benda Benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut dengan benda yang dapat di media edukasi video kami. menarik benda-benda. Media pembelajaran asik kreatif. Laptopnya kenapa? Hah? Kok nggak ada gambarnya laptopnya? Mati ibu. Nah terus gimana orang belajar? Pakai apa ini? Ini dia juga mau pakai laptopnya bu. Enggak. Pakai HP yang cuma satu. Enggak bu, susah. Nanti
pekerja kita. Bisa ya kita belajarnya? Nyamuk nggak bisa dibuka sih. Kira bisa? Anggora bisa nggak? Siap ya? Bisa semua ya? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Oleh magnet disebut dengan benda yang magnetis, misalnya kayu, plastik, dan gabus. Jenis-jenis magnet. Dilihat dari bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, pertama, magnet batang. Kedua, magnet kum. Ketiga, magnet jarum. Keempat, satu ujungnya selalu menunjukkan ke atas. Benda terdapat oleh magnet adalah benda kayu, plastik, dan gabus yang
apanya, PowerPoint-nya tuh PowerPoint yang terbaru, jadi dia nggak bisa ngan video. Ini yang lama paling ya. Ini aku kena goncangan, suaranya hilang. Sampai 5 makan ini baru mau yang ini masih 2 magnet agak di bawah magnet ini magnet tabung jauh Ini mau pakai siapa katanya bu? ini masih Tapi nggak ada suaranya. Ini ibu nggak bisa goncangan. Tinggal itu aja. yang dapat ditarik Kamu tulis tulisannya aja. Jadi harus itu ya Bu ya berarti. Harus donat lagi. dorongan mengangkat itu ada Tuker aja Suci. Suci nggak ada. Sifat-sifat magnet sudah. bilang balik kan ada anjing bintang nanti nanti aku masih lagi
Ingatannya, semua nonton. Nonton dulu. Ya, tonton. Nah, nonton lah, barengan tuh. Sampai habis. Misalnya kayu, plastik, dan dapur. Jenis-jenis magnet. Dilihat dari bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Antaranya, pertama, magnet bata. Kedua, magnet rubber. Ketiga, magnet siang. Magnet dapat magnet memiliki dua buah kutub, yaitu utara dan selatan. Kedua, magnet memiliki gaya magnet yang sangat kuat pada posisinya. Ketiga, magnet memiliki gaya magnet yang kuat pada Cus, liatin ini becus. Kami dulunya macam sih. Aku lagi belajar. Udah saksikan videonya semua. Udah selesai? Nah, kalau sudah, siapa yang mau ke depan? Japit, Sarah. Japit tuh. Oke, Becus Rama. bu. Ya lewat. Yang besar bu, lima bu. Lima bu yang besar. Ke depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Pengertian magnet lebih dari 2000 tahun yang lalu Kasih pembukanya, Nak. Selamat siang teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya akan presentasikan hasil pengamatan video pembelajaran saya. Ayo. Selamat siang teman-teman. Siang. Siang. Ikat maskernya yang benar. Tidak apa-apa lah, tutuplah hidungmu sudah. Ayo, udah. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 1 akan memberitahukan Hasil diskusi. hasil kisi-kisi tentang magnet. Pengertian magnet lebih dari 2000 tahun yang lalu
di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat Tolong yang lain diperhatikan. yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar, salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis. Litos. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pengertian magnet. Magnet dapat menghasilkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet yang ditambahkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut magnetis. Besi, peniti, dan paku. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda dimagnetis. Kayu, plastik, dan gabus. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau menanggapi hasil pengamatannya kelompok 1? Nah, coba sekarang ibu kasih umpan balik. Nih ya. Tanya nih. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan 5 macam jenis magnet yang kamu ketahui. Oke, Suci. Fungsinya Bu, fungsi magnet jarum. Pintar ya. Sekarang apa fungsi magnet jarum lagi? Untuk kompas. Untuk kompas, dimanfaatkan untuk membuat kompas. Kalau magnet batang, apa? Biasa dimanfaatkan untuk apa? Magnet batang? Untuk apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo, ayo. Apa? Tiara, magnet batang untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan magnet ya kan? Iya Bu. Remote TV itu pakai magnet nggak? Pakai Bu. Terus apa lagi? Televisi. Televisi. Pintu kulkas ya kan? Ada magnetnya. Apalagi? Antena. Apa? Magic lamp. Pintar. Pengeras suara. Apalagi? Laptop pakai magnet? Pakai ya. Radio. Radio. Sama. Sepeda. Sepeda, Bu. Dinamo tuh ada itu magnetnya nggak? Ada. Nah itu adalah pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet itu punya berapa kutub? 2 Bu. Dua kutub apa aja Rizky? Selatan dan utara. Pintar. Ya sekarang ibu tanya nih. Kalau matikan dulu ya. Tadi udah selesai kita pengamatannya. Matikan nak. Anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, tolong jelaskan sama ibu. Apa yang terjadi kalau kutub utara sama kutub utara didekatkan? Akan tolak menolak. Tolak menolak? Karena kutubnya Sejajar. sejenis. Sejajar. Nah, kalau kutub S sama kutub S didekatkan akan apa? Kayu akan mencair. Akan apa? Nama tarik menarik. Nanti nggak perhatikan pada videonya. Akan apa? Tarik menarik. Tarik menarik. Kutub selatan sama selatan. Tolak menolak. Pintar. Tepuk tangan buat Rama dulu. Semua kutub yang senama kalau didekatkan
Warna lain. bukan terbuat dari logam. Pintar Rizky, tepuk tangan buat Rizky. Jadi semua benda yang tidak terbuat dari logam tidak bisa ditarik magnet. Kelompok ini kayaknya nggak mengamati, sibuk sendiri ya. Ini nggak tahu apa-apa. Ya, coba satu orang. Bima, tadi magnet apa saja yang jenis-jenis magnet? Satu apa? Saya Bu. Kak, Niko. Magnet jam. Magnet U. Magnet tabung. Goblok. Magnet U juga ya. Apa lagi? Magnet jarum, magnet tabung, magnet lingkaran. Nah, sekarang kita ada video berikutnya. Kita akan lakukan uji coba langsung ya. Nah, ini punya kabel nih. Kawan itu Bu, ini kabel. Kawannya ya. Tolong bantu ibu kamu lilitkan. Kita buat magnet sekarang. Yang lain mengamati. Baterainya mana? Ya. Kamu nggak bawa alatnya nih. Sini Bu, tali lilitin Bu. Lilitkan ya, paku dipaku ya. Buka jendelanya Mbak. Ini baterainya ya. Tolong duduk ya. Kamu kan nggak perhatikan ibu. Suruh bawa nggak bawa ya. Lagi kurang tambah lagi Bu. Nah itu aja cukup. Rapi nih. Ya. Sini Nak. Yang lain bisa mengamati video berikutnya yang di slide bawahnya itu ya. Kamu perhatikan slide bawah bagaimana cara kamu menciptakan magnet dari arus listrik. Oh jangan angkat ke baik. Duh, bagian terakhirnya rapi. Mana baterainya? Bisa nggak ya? Bu, bisa Bu. Bisa lengket Bu. Kamu lihat sudah? Sudah Bu. Nah, berhasil nggak? Berhasil Bu. Coba tarik lagi. Agak jauh. Tuh Bu. Ini. Tertarik Bu. Oke, ulang lagi. Nah, pintar ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ini. Ya. Sekarang kamu presentasikan ke depan. Sini ke depan Nak, Aji. Itunya bawa nggak Bu? Sini itunya. Sampaikan sama teman-temanmu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya telah membuktikan bahwa magnet baja bisa dibuat oleh paku, kawat, dan baterai. Ketika ketiganya digabungkan akan menimbulkan gaya magnetik dan bisa menarik sebuah besi atau peniti. Sekian itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ayo nih. Magnet yang diciptakan dengan cara mengaliri arus listrik dinamakan dengan magnet apa? Magnetik. Elektromagnet. Elektromagnetik. Iya. Di rumah ada video yang sudah ibu bagikan, itu bisa kamu pelajari ya. Ya Bu. Nanti kamu buat sendiri di rumah dan praktekkan. Paham? Yuk, sekarang kamu sekarang slide selanjutnya. Nah, kita belajar tentang formulir. Pernah mengisi formulir? Pernah Bu. Waktu daftar sekolah pasti isi formulir ya kan? Iya Bu. Apa saja yang biasanya diisikan dalam formulir? Nama
mengisi biodata kita, misalnya umur, menggunakan diri, alamat. Nah, di situ di slide itu ada 2 formulir. Ya. Apa perbedaan 2 formulir tersebut? Kalau yang satunya lebih lengkap ya. Yang lainnya kurang lengkap. Ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih, selamat siang semuanya, salam sehat, jangan lupa jaga 3M. Apa tuh 3M? 3M pertama menjaga jarak sosial. Iya. Nah, itu belajarnya. Nanti Ibu akan melakukan evaluasi. Coba buka di HP. Ada evaluasinya. Kalian bisa hanya jawabannya saja ya. Kamu tulis ini. Buka evaluasi. Oh, sini. Waktunya hanya 5 menit. Sini, Lis. Mana sini? Jawabannya baik kita Nama dulu. Ini beda tanggal 1. Hanya 5 menit. Mengisi biodata. Formulir. Nama kamu, kelas kamu. Bu, ini kayak yang di formulir ya, Bu. Di tempat itu yang aplikasi Ibu kasih kemarin tuh, yang ada formulir gitu nyari ya. Ya, yang di buku siswa kemarin tuh nah. Mana evaluasinya sudah? Tulis jawabannya. Bu, ini ngisi kayak formulir ya, Bu. Ngisi kayak gini ya, Bu. Formulir kayak gini ya, Bu. Bukan kayak gini, satu evaluasi. Ya, isi. Evaluasi mungkin. Ada. Mana evaluasi Bu? Ini. Bu, tulis namanya, Bu. Ini. Pakai HP Bu boleh. Kau udah balik. Jika udah balik. Udah Jika. Tunggu aku. Ini bukan muka. Bukan ini yang mana? Ngisi kayak gini. Nah, yang ini kan Ngisi kayak gini semua ya. udah mas. Iya. Iya. Yang ini, Bu. Habis. Kau agak ke sini kau Denny. Iya, Main pulanglah saja semuanya. Ini ya, di situ. semua, Bu. Jawabannya. Jawabannya saja. ABC-nya kan. Kalau kamu tulis jawabanmu saja 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo. Bu, ini banyak. Ada semua tuh jawabannya udah kita pelajari semua ya kan? Baca dengan teliti.
Ya tulis saja A, nomor 1 A, nomor 2 B gitu. Kenapa kamu? Ibu bilang selesai loh. Tema 5 ya. Biar cepat pakai C. Sini, Tra. Kamu ikut evaluasi sana. Ambil kertasnya. Sudah? Mana jawaban sudah? Bisa? Jawabannya saja. Ya, nanti ya. Sudah, Kak? Udah, kursor ke bawah ya. Udah. Hidup lampu. Iya, sini coba aja. Klik. Nah ya, pinter. Yuk. Cuma 7 soalnya ya, cepet ya. Jangan kostrum kawan. Tidak, Bu, nyari besi. Mau Bu yang besi berat aja lengket, Bu. Iya, itu namanya elektromagnetik. Gitu ya. Tidak. Cuma gitu loh ya. Udah selesai ya. 2 menit lagi. Ini di kursor gini. Belajar Dedi. Nomor berapa kamu sudah? 4. Bu, belum Bu, aku Bu. Sudah. Sampai nomor berapa Bu? Nomor 3 belum Bu. Sudah? Mari sini sudah. Tulis namanya. Boleh, Bu. Sudah. Kumpulkan. Tuker ya. Kumpulkan. Ada namanya sudah ya? Ada, Bu. Jangan ditampur gitu. Bagi koreksi. Ini yang kita ya. Ya, koreksi. Bagi ya, koreksi ya. Sudah. Ini Bu kamu nih yang Bu. Aku nomor Tulis baik jawabannya. Kamu nih rujak. Sabar, sabar. Nomor 7. Nomor berapa? Nah. Sampai 7.
Nomor berapa nak? Bu rasa ditutup-tutupin ya. Nambuk. Teta bu masih nomor 5. Nambuk di bawah bukunya bu. Ya. Oh nomor 5. Tunggu dulu temannya nomor 5. Dah, cepat. Bagilah bagi koreksi. Udah bu. Yang koreksi siapa? 1 menit lagi ya, selesai nggak selesai tuker. Hidupkan lagi videonya. Selesai. Silakan duduk. Oke, kita akan belajar hari ini. Tolong dibuka aplikasi PowerPoint yang sudah Ibu bagikan di HP atau di laptop kalian. Buka PowerPoint-nya, PPT di situ judulnya ya. Ibu, antar kelas. Bisa dibuka? Maka tolong kesini direkam di sini.
dulu. Mana yang kalian ini? Tadi kata sudah. Di WA Bu. Sudah kan? Tuh yang Buka itu semua jendelanya. yang di Rizky Kita tadi. ulang matikan itu.